Inilah permulaan dari ilmu keajaiban itu. Jadi keajaiban hanya tercapai pada saat ego kita luruh. Kita lebih sadar. Takwa itu bisa dimaknani sadar ya. Makanya para ilmuwan ya, terutama ilmuwan-ilmuwan modern itu menyebut takwa itu conscious of God. Sadar Tuhan, sadar tentang Allah itu sebenarnya takwa itu maknanya di situ. Kalau praktisnya kan melakukan segala perintah, terus meninggalkan larangan, itu sisi fikihnya. Tapi sisi batin dari ketakwaan itu kesadaran tentang Allah. Sadar akan Allah gitu. Ya sadar akan Allah itu ya konsepnya. Maksudnya itu beralih dari al-kholqu ke al-amr. Beralih dari sebab menuju ke ruang tanpa sebab. Beralih dari ruang yang sebab akibat linear menuju ke ruang sebab akibatnya jadi satu. Jadi sebab akibat itu sebenarnya satu kan. Jadi gini kan, anaknya jadi kepala, jadi telur, jadi leher, jadi sayap. Tapi hakikatnya kan semua ada di dalam telurnya. Nah, amr itu dunia itu. Dunia di mana sebab akibat itu tidak dihubungkan oleh waktu tapi jadi satu. Melalui apa masuknya? Penerimaan total. Dan penerimaan total itu cirinya Kak ya. Nah, ini orang yang sering nggak sadar. Ciri dari penerimaan total adalah siap. Nah, dan doa paling saya anjurkan nanti insya Allah Kak, minggu depan akan saya buat doa namanya Kanjul Ars. Doa Kanjul Ars itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman Tasawuf Indonesia, dan bahagia untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa lagi di sesi pemecahan masalah cara sufi. Oke, kemarin kita masih dalam pembahasan bab 13 ya? Kita beralih ke bab 14 nggak Pak? Ya, ke halaman 14. Oke. Langsung aja kita bahas halaman 14 lanjutannya ya. Ya baik, yang sudah memegang bukunya pemecahan masalah cara sufi bisa dibuka di halaman 14 paragraf kedua dari paragraf ketiga dari atas ya Kak. Kita nanti menyelesaikan dua paragraf ini ya. Ya baik, langsung saya baca. Keterbatasan selalu datang dari identifikasi diri pada yang terbatas. Kemarin kita sudah bahas ya Kak Ami, kita harus beralih. Jangan hanya terpaku kepada aku yang kecil, tapi harus beralih ke aku yang besar. Kalau bahasa tasawufnya mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja. Jadi kita lebih sadar. Takwa itu bisa dimaknani sadar ya. Makanya para ilmuwan ya, terutama ilmuwan-ilmuwan modern itu menyebut takwa itu conscious of God. Sadar Tuhan, sadar tentang Allah itu sebenarnya takwa itu maknanya di situ. Kalau praktisnya kan melakukan segala perintah, terus meninggalkan larangan, itu sisi fikihnya. Tapi sisi batin dari ketakwaan itu kesadaran tentang Allah. Sadar akan Allah gitu. Ya sadar akan Allah itu ya konsepnya fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan disitulah ada wajah Allah. Itu namanya takwa. Nah kita harus bertakwa sebenarnya, karena rumusnya kan mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja. Kalau kamu bertakwa maka Allah akan menyelesaikan jalan keluar. Tapi jangan hanya dimaknani secara fikih gitu, secara ilmu formal, syariat formal, melakukan segala perintahnya, menghindari segala larangan. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kesadaran. Kesadaran tentang itu. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Jadi pindah atau beralih dari aku kecil. Aku kecil itu merasa bahwa aku kecil yang bisa menyelesaikan, ilmu yang bisa menyelesaikan, pengalaman bisa menyelesaikan masalah. Tapi bagaimanapun pengalaman itu terbatas. Bagaimanapun ilmu itu juga terbatas. Bahkan seandainya ilmu-ilmu kita digabungkan dengan orang-orang lain ya masih terbatas juga. Jadi keterbatasan selalu datang dari identifikasi diri pada yang terbatas. Kebebasan datang dari kesadaran bahwa kau adalah bagian dari yang tak terbatas. Bagiannya dikasih tanda petik.
Kenapa disebut bagian nggak ya? Nah gini, ini kita kasih tanda petik, jangan sampai kita nanti nganu ya, bergeser tauhidnya. Wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi mir ruhi. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah meniupkan ruhnya. Artinya sebenarnya di dalam diri kita itu ada ruh Allah. Jadi di dalam kita itu bagian, dalam tanda petik, jangan disebut bagian seperti bagian rumah itu ini bukan ya. Jadi kita ini sebenarnya amrnya Allah. Jadi di dalam diri kita itu ada amr. Amr itu, ruh itu amr. Makhluk tapi amr gitu loh kan. Ya mungkin saya perlu mengulang ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum memahami tentang amr dan al-kholqu. Jadi lahul kholqu wal amru. Allah itu menciptakan makhluknya bisa dengan dua ya. Dengan al-kholqu, yaitu menciptakan sesuatu melalui hukum sebab akibat, bisa dianalisis di dalam hukum ruang dan waktu. Ada jaraknya, ada ukurannya, ada tebalnya, ada ininya. Dianalisis dengan hukum ruang waktu. Tapi Allah menciptakan amr juga. Amr itu nggak bisa dianalisis oleh ruang dan waktu. Sehingga nggak bisa dianalisis oleh logika linear. Bisanya disadari. Bisanya zikir, bukan mikir. Jadi kalau al-kholqu itu kita bisa berpikir. Mengapa matahari sudah berapa miliar tahun atau mungkin triliunan tahun matahari menyinari bumi itu sudah berapa tahun. Itu mungkin orang bisa sedikit-sedikit menganalisis kan. Oh ternyata di matahari itu terjadi reaksi nuklir di sana. Sehingga dengan jarak sekian jutaan kilometer kok sampai ke bumi panasnya masih terasa dan seterusnya. Itu bisa kita analisis. Tapi kalau amr jangan dianalisis. Karena wayas alunaka anir ruh, ketika Rasulullah ditanya tentang ruh, maka katakan kulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu amrnya Allah. Kalau sudah amr itu jangan dianalisis. Karena kalau dianalisis nanti jadinya al-kholqu. Jadi makanya dulu itu kalau saya ngaji waktu kecil, kalau pas kepepet ya, ini termasuk doa kepepet. Kemarin ada doa kepepet yang saya sampaikan juga ya. Jadi Allahumma innaka arju, ya toh? Walat falatakilni ila nafsi jangan biarkan aku berpasrah diri kepada diriku walaupun hanya sekejap mata itu. Nah ada juga dulu waktu saya kecil diajari oleh guru-guru saya kalau kepepet innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulalahu kun fayakun, dibaca 7 kali ya. Nah itu amr, jadi menghayati bahwa biar kita itu nggak putus asa gitu loh kan. Karena orang putus asa itu kan kehabisan logikanya, kehabisan sebab tercapainya sesuatu. Gak ada sebabnya meneh. Jadi saya kepepet nih, kalau saya melakukan ini nggak bisa, melakukan itu nggak bisa. Pokoknya saya kepepet. Nah, kepepet menurut logika. Tapi menurut Allah nggak ada kepepet. Karena Allah itu punya amr. Makanya terus berdoanya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu kalau di Rembang itu terkenalnya doanya Syekh Jangkung, Saridin ya. Saridin. Nah, itu kalau di Purwodadi di kami terkenal, pernah dengar nggak? Itu makamnya di daerah sana di Pati. Namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung itu muridnya Sunan Kalijaga, penyebar agama Islam di wilayah Pati ya. Itu Syekh Jangkung, seorang waliullah itu terkenal dulu kalau doa karena beliau itu hidupnya kepepet terus. Hidup di dalam kemiskinan. Syekh Jangkung itu hidup di dalam fitnah. Jadi pernah dipenjara oleh raja, oleh Bupati Pati zaman dulu. Hidupnya sering kepepet. Nah doa yang beliau panjatkan pada saat kepepet itu terkenal itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Boleh pakai doa itu kalau pas kita kepepet. Maksudnya itu beralih dari al-kholqu ke al-amr. Beralih dari sebab menuju ke ruang tanpa sebab. Beralih dari ruang yang sebab akibat linear menuju ke ruang sebab akibatnya jadi satu. Jadi sebab akibat itu sebenarnya satu kan. Jadi gini, kami pernah lihat enggak biji lombok? Pernah ya. Itu kan biji. Di dalam biji lombok itu kan ada buah, ada bunga, ada itu kan di dalam biji kan? Iya, atau telur ayam.
Telur ayam, sebenarnya di dalam telur ayam itu kan ada kepalanya, ada lehernya, ada sayapnya, ada dagingnya, itu kan semua di telur ayam sebenarnya. Cuma lalu dia berdiferensiasi kan, nanti jadi kepala, jadi telur, jadi leher, jadi sayap. Tapi hakikatnya kan semua ada di dalam telurnya. Nah, amr itu dunia itu. Dunia di mana sebab akibat itu tidak dihubungkan oleh waktu, tapi jadi satu. Nah, itu amr namanya. Ya, jadi kalau digambar, misalnya A ini sebab, A maka kan kasih panah B. A maka B. Ya, itu kalau linear. Linear ada panahnya. Tapi di dalam hukum sebab akibat, di dalam al-amr itu A sama B jadi satu gak? Jadi sebab sama akibat itu sebenarnya awalnya sama. Jadi satu. Nah, dan kita masuk ke ruang itu di mana sebab itu sudah nggak kelihatan, tapi kan ada sebenarnya, ada di dalam akibat itu. Jadi sebab itu ada di dalam akibat, akibat ada di dalam sebab. Contoh ini ya, telur ayam jadi ayam, ya kan? Telur ayam jadi ayam, ayam jadi telur ayam lagi kan? Jadi sebenarnya di dalam ayam ada telur ya. Di dalam telur ada ayam. Itu sama dengan di dalam sebab ada akibat, di dalam akibat ada sebab. Jadi kita hanya jangan berpikir sebabnya nggak ada. Wah, ini sudah nggak bisa, ini pasti nggak bisa. Karena kita berpikir bahwa akibat itu harus didahului oleh sebab. Padahal enggak. Sebab itu bisa di dalam akibatnya. ini bicara gitu ya. Ya sudah, ini memang nggak bisa dianalisis sih. Jadi kulir ruhu min amri robbi. Jadi ruh itu amarnya Allah. Tapi ruh itu tetap makhluk kan. Ruh itu tetap makhluk. Jangan dianggap ruh itu lalu jadi Tuhan. Nah, itu nanti kan geser ke tauhidnya. Bahwa yang bisa menganalisis Allah itu ruh. Jadi ruh itu yang bisa langsung berhubungan dengan Allah. Itu ruh. Kalau jasad nggak bisa. Jasad, pikiran, perasaan itu kan levelnya mikir. Kalau ruh itu levelnya zikir. Jadi kalau orang berzikir, maka dia akan jadi amr, jadi ruh. Lah ruh ini yang dari Allah. Maka yang langsung nanti berhubungan dengan Allah. Nah, kalau sudah begitu, sebab nggak diperlukan. Ya, sebab nggak diperlukan. Tetapi jebakannya, terus orang kepengen nggak ada sebab kalau gitu. Nah, itu nanti jebakan lagi Kak. Berarti dia ego. Jadi yang bisa tidak bersebab itu ketika egonya luruh. Jadi kalau kepengen tanpa sebab berarti egonya nggak luruh ya, berarti nggak bisa. Nah, itu ininya ya, apa namanya, jebakan paradoksnya itu begitu Kak. Ya, memang akhirnya gimana Ustadz? Kan sepertinya membingungkan. Ya pasrah. Ya kan terus rumusnya nanti pasrah Kak. Ya menerima. Gitu, bukan menganalisis. Karena orang terjebak terus pengen dianalisis. Lawang kalau analisis selalu dalam hukum sebab akibat. Itu selalu menganalisis. Tapi kalau kepengen kan salah ini kata-katanya. Tapi mau nggak mau saya pakai kata-kata itu ya. Jadi kalau orang kepengen berada di luar hukum sebab akibat, ya jangan menganalisis. Loh, tapi gimana lo mau menganalisis lagi kan? Nah, menganalisis terus kita itu. Bertanya, terus gimana lo? Berarti menganalisis. Lah enggak menganalisis itu gimana? Nggih mumpun ya Allah, kula nderek jenengan. Ya Allah, sudah saya ikut Engkau ya Allah. Hentikan analisisnya. Wong analisisnya sudah enggak bekerja kok. Kan sebabnya sudah enggak ada. Ini contoh yang sederhana. Orang sakit kanker rahim stadium 4. Sebab sembuhnya kan enggak ada Kak secara logika. Sebab logisnya ilmuwan sih sekarang sudah banyak nyari ya. Saya nggak tahu apakah nanti ada obatnya apa enggak, saya nggak tahu. Sampai hari ini nggak ada obatnya. Minimal untuk orang awam kayak kita lah. Mungkin kalau orang-orang keren yang hartanya banyak mungkin bisa berobat dengan harga mahal ya. Tapi orang-orang awam ketika kanker rahim stadium 4 sebab kesembuhan nggak ada Kak. Sebab logis loh ya. Sebabnya apa ya? Kalau bakteri misalnya tipes dikasih antibiotik. Oh, kalau apa namanya TBC dikasih antibiotik 6 bulan. Ini kan masih ada sebab yang kemungkinan bisa sembuh. Tetapi ketika orang berada di dalam kanker rahim stadium 4, sebab sembuhnya sudah nggak ada. Sudah nggak ketemu itu.
Lah makanya nggak usah dianalisis. Lah kan nggak ada sebabnya. Sudah nggak ada sebabnya. Misalnya dikasih herbal, yaitu apa namanya, kemungkinan sembuhnya juga kecil. Terus di kemo, nah, di kemo itu kemungkinan ya mungkin ada statistik apa enggak saya nggak tahu. Kemungkinan sembuhnya juga nggak besar. Berarti sebab itu sudah seperti nggak ada kan. Kalau sudah nggak ada sebab ya jangan analisis, hentikan analisis. Ya, karena bagaimanapun analisismu, ya sudah secara ilmu sudah nggak ada, sudah mentok lah, sudah kepepet, ibaratnya sudah di ujung tanduk lah. Kalau sudah begitu, masuklah dalam dunia tanpa sebab. Melalui apa masuknya? Penerimaan total. Dan penerimaan total itu cirinya Kak ya. Nah ini orang yang sering nggak sadar. Ciri dari penerimaan total adalah siap dengan resiko terburuk menurut ego. Orang sakit apa namanya, kanker usus besar stadium akhir, resiko terbesarnya meninggal. Kematian. Nah, kalau dia sudah siap, enggih ya Allah, seandainya engkau memanggilku, seandainya aku harus mati dengan sebab sakit ini, saya siap dan ridho. Itu namanya pun pasrah. Namanya sudah menerima. Tapi kalau masih begini, ya sudah saya menerima biar sembuh. Berarti tidak menerima. Loh, aneh loh ya. Saya menerima biar sembuh, karena di bukunya Pak Muslamir pemecahan masalah itu caranya dengan menerima. Padahal rumus menerima adalah ketika siap dengan risiko terburuk menurut ego. Risiko terburuk menurut ego. Jadi ego itu kan kita mikir gini, misalnya punya masalah ekonomi nih misalnya. Risiko terburuknya apa? Wah, di dalam bayangan yang itu kan yang kita takuti kan. Misalnya nyun sewu ini berantem dengan istri. Risiko terburuknya nyun sewu, misalnya cerai, talak gitu. Itu risiko terburuk. Lalu pasrah. Saya pasrah biar nggak jadi talak. Loh, namanya nggak pasrah. Masih ada biarnya. Pasrah itu ya sudah siap dengan risiko terburuk. Ya Allah, kalau memang Engkau kehendaki suami saya berpisah dengan saya, ya saya siap. Ya walaupun secara egoistik saya pengen untuk tidak. Tapi seandainya Engkau kehendaki itu, saya ridho, saya siap. Sakit juga begitu. Seandainya Engkau tidak membuat sakit saya ini sembuh jadi sebab kematian hamba, saya siap kalau siap jika Engkau menghendaki itu. Namanya itu menerima. Manipulasi ego berarti di keinginan. Iya, itu manipulasi. Memang ego tuh seneng memanipulasi. Ngaji gini itu terus dikiranya nanti kan yang tertipu dua. Tertipu itu terus wah dia pasrah tapi ngempet. Ya sudahlah saya pasrah gini. Tapi dia ngomongnya pasrah tapi hatinya enggak. Nah, atau itu tadi saya pasrah biar sembuh. Berarti ya enggak pasrah. Pasrah itu siap dengan risiko terburuk menurut ego. Jadi menurut egomu risiko terburuk apa gitu. Kalau anak kuliah misalnya ujian yang disebut pasrah itu ya risiko nggak lulus. Ya kan risikonya begitu. Ujian risikonya paling besar nggak lulus. Siap nggak? Kalau dia ya saya pasrah agar lulus. Loh, berarti nggak pasrah. itu paradoksnya. Dan di saat seperti itu doanya seperti itu Kak. Nah dan doa paling saya anjurkan nanti insya Allah Kak, minggu depan akan saya buat doa namanya Kanjul Ars. Doa Kanjul Ars itu doa-doa yang menggunakan kalimat tahlil. La ilaha illallah subhanal malikul quddus. La ilaha illallah subhanal azizil jabbar. La ilaha illallah subhanal, gitu doanya. Doanya agak panjang, itu sudah saya buat semacam tulisan 15 halaman. Sudah ada tulisan Arabnya, saya kasih terjemahan. Dan itu nanti sebenarnya doa agar kita bisa masuk ke alam amr itu. La ilaha illallahnya itu kuncinya. Alam unlimited. Iya, unlimited. Unlimited itu nggak ada ujungnya loh Kak. Kalau ada ujung pangkalnya nggak unlimited. Iya, limited. Jadi kalau limited itu ada pangkal, ada ujung. Ketika ada ujung pasti ada pangkal. Otomatis nggak mungkin ada pangkal nggak ada ujung. Dan mustahil nggak ada ujung nggak ada pangkal. Ya, jadi yang disebut amr nggak berujung, tidak berpangkal. Jadi ketika kita sudah nyebut nggak berujung berarti tidak berpangkal. Makanya Allah itu al-awalu wal akhir. Allah itu awal ya akhir. Dan awalnya Allah awal yang tidak berawal. Akhirnya Allah akhir yang tidak berakhir.
Dan itu nggak bisa dianalisis. Wong amernya aja nggak bisa dianalisis. Apalagi Allah itu. Jadi Allah itu tadi ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke situ nanti bisa berdoa dengan cara seperti tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan untuk penghayatan masuk ke alam amr itu dengan doa Kanzul Arsy. Nanti insya Allah akan saya berikan dan saya beri tutorialnya. Tutorial cara berdoa Kanzul Arsy nanti. Insya Allah di minggu depan ya Kak ya. Ketika kau bergeser dari aku menjadi aku, dari A kecil ke A besar, kau melepaskan beban yang tidak pernah seharusnya kau pikul. Kita itu mengikul beban karena rumong soiso. Makanya yang disebut tawakal ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah itu sebenarnya melepaskan beban. Yang jadi beban apa? Keinginan. Kan keinginan itu beban nggak ya? Pengen sembuh itu beban. Lah pengen sembuhnya dilepas. Dan yang lepasnya ini karena memang sudah nggak ada sebab. Secara logis nggak ketemu sebabnya. Nggih ya Allah, pikiran saya sampun mentok. Iya ya Allah, ikhtiar saya sudah mentok. Saya sudah nggak bisa ikhtiar lagi. Maka hamba lepaskan beban keinginan sembuh ini kepadamu. Namanya tawakal. Tawakal itu kan memasrahkan. Yang dipasrahkan itu kan orang sering memasrahkan nasib ya. Tetapi lebih tepatnya memasrahkan harapan. Memasrahkan keinginan, bukan keinginannya hilang tapi dipasrahkan. Pokoknya jenengan paring. Nah, awalnya kan aku kecil itu kan harus sembuh. Ya, aku kecil itu harus, sifatnya aku itu harus ya. Aku kecil ya. Nah, sifatnya A yang besar itu nderek. Ikut. Pasrah itu kula mari nggih seneng, mboten mari nggih seneng. Saya sembuh ya seneng, tidak sembuh ya seneng. Lalu itu saya sembuh ya ridho, tidak sembuh ya ridho. Itu namanya pasrah. Jadi yang dipasrahkan itu harapan. Bukan nasib dalam artian itu kan terlalu gelambiar ya. Nah, jadi kalau mau praktek kepasrahan, praktek tawakal itu gitu kan. Yaitu memasrahkan keinginan, memasrahkan harapan. Harapan yang egoistik tadi. Namanya pindah dari aku kecil ke aku besar. Kau menyerahkan dayungmu kepada samudra itu sendiri. Ya, pertama dayung. Ya coba ya. Ya kita nggak pernah rasain sih Kak. Misalnya kita ada di dalam samudra. Wah, bingung ini. Ngulon raiso, ngetan raiso kan bingung nggak? Kalau ke sana itu nyampe apa enggak kita enggak tahu, ke sini nyampe ya kita enggak tahu. Akhirnya ya sudah pasrah, wong juga ngerti. Mendayung pun kita enggak tahu. Jadi sebabnya sudah enggak ada. Nah, ketika seperti itu kita lepas dayung kita kepada samudra. Wes aku ikut arah ombak aja lah kemana. Dan dalam momen penyerahan total itulah segala simpul yang selama ini kau coba urai dengan keras kepala. Tiba-tiba tanpa upaya terlepas dengan sendirinya. Jadi yang dilepas sebenarnya adalah harapannya. Bukan melepas terus hilang, enggak. Dipasrahkan. Dipasrahkan itu, kalau harapanku terkabul saya ridho, harapanku tidak terkabul saya bukan kehilangan harapan. Bukan kehilangan harapan, enggak. Ini berarti yang menggenggam sesuatu cuma diletakkan. Iya, diletakkan. Awalnya terlalu kenceng, terus jadi kendor. Kan lego itu. Ini bukan kemalasan. Ini adalah tindakan keefektifan tertinggi. Mengizinkan kekuatan tertinggi beroperasi melalui keheningan dan kepasrahanmu. Ya biarkan melalui keheningan dan kepasrahanmu. Inilah permulaan dari ilmu keajaiban. Jadi ini ilmu ajaib itu. Kalau ingin mendapatkan keajaiban, syarat paling utama adalah penerimaan. Dan orang itu bisa menerima total kalau ada di dalam keheningan. Keheningan itu pelampauan terhadap pikiran. Pelampauan terhadap suara-suara. Pelampauan terhadap kata-kata. Itu di dalam ruang waktu. Karena ruang waktu itu diekspresikan lewat kata. Kan? Maka ketika orang melampaui kata, dia hening. Dia melampaui ruang dan waktu. Dan saat itu masuklah dalam dunia amr, di dalam hukum yang sebab akibat tidak ada lagi. Sebenarnya bukan tidak ada ya, sebab akibat jadi satu. Jadi satu kesatuan. Tidak ada sebab lalu akibat. Lalunya nggak ada.
Jadi sebab bukan linier. Bukan linier. Ya, itu jadi sebab akibat jadi satu. Yang hanya dapat diakses melalui keselarasan niat. Niat itu maksudnya gini, yang kamu cari apa sih hidup itu sebenarnya? Kalau yang kamu cari materi ya nggak bisa, nggak kon pasrah. Iya kan? Iya. Ya kalau kita mau nyarinya mau mencari materi, mau cari sembuh, mau cari kaya, mau cari rezeki melimpah dalam artian material, ya nggak bisa pasrah. Kepasrahan itu hanya di dalam keheningan, dan keheningan itu nanti ditunjukkan, dimanifestasikan dalam niat. Yang pertanyaan dari niat adalah yang kamu cari apa? Atau yang kamu cari siapa? Dan kepasrahan batin. Sehingga nanti ya Kak ya, nanti insya Allah kepasrahan batin itu bisa kita bisa kita tarik, bisa kita masuk melalui kata-kata doa. Nah, doa itu biasanya yang kami pakai, yang kita pakai di dalam menuju kepasrahan itu di dalam doa Kanjul Aras. Itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil menyebut asma-asmanya Allah. Namanya doa Kanjul Aras adalah doa agar kita memasuki ruang alam Jabarut kalau bahasanya. Biar kita ditarik oleh Allah di dalam Jabarut. Jabarut itulah ruang keajaiban. Yang disebut ajaib itu sebab menyatu dengan akibat. Bukan sebab yang mendahului akibat. Tetapi akibat sama sebab jadi satu waktu. Itu namanya keajaiban. Yang sering lalu muncul orang kok bisa mendapatkan sesuatu padahal dia nggak ikhtiar kayaknya. Nah, padahal sebenarnya ikhtiar tertinggi itu keikhtiar itu, kepasrahan batin. Ya, nah itulah pintu gerbangnya ya, kita menuju ke ini, saya ulangi lagi, inilah permulaan dari ilmu keajaiban itu. Jadi keajaiban hanya tercapai pada saat ego kita luruh. Ego kita luruh pada saat kita memasrahkan harapan. Memasrahkan harapan kepada Allah. Memasrahkan harapan itu cirinya, kalau harapan hamba tercapai saya ridho, kalau harapan hamba tidak tercapai saya ridho. Nah, kalau sudah begitu masuklah ke dalam ruang keheningan. Kalau sudah ruang hening, nah disitulah nanti ilmu keajaiban itu kan. Itulah kepasrahan ya, itulah yang disebut mayyataqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Ya, alhamdulillah kita selesai. Nanti kita teruskan minggu depan saya tentang Kanjul Aras dulu ya. Nanti minggu depannya kita bahas tentang konsep kunci dari penyelesaian masalah. Baik Ami, terima kasih. Terima kasih Abah untuk pembahasan kali ini. Kita telah selesai membahas poin yang merupakan peralihan dari aku kecil ke aku besar ya, atau aku ilahiyah. Oke, untuk teman-teman terima kasih sudah menonton hingga akhir. Nantikan episode selanjutnya untuk doa Kanjul Aras ya. Untuk teman-teman yang sudah selesai menonton, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.